Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah materi ini adalah instrumentasi. Kita membahaskan validitas dan reliabilitas. Karena terkait dengan instrumen yang berbeda. Ini kita akan bahas terkait dengan instrumen tes. Itu adalah pengumpulan data dan tes pada ukuran. Sekarang kita lihat pengertian tes. Nah, dia merupakan instrumen tes alat pengumpulan data. Tes merupakan salah satu alat untuk menafsir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap. Misalnya kalau kita yang kita tahu bahwa ada instrumen tes, ya, ada non tes. Kalau dia non tes, ya kita akan mudah, misalnya terkait dengan kelamin, umur, pendidikan. Tapi ketika kita bicarakan pengetahuan, maka dia masuk dalam kategori tes. Jadi kalau misalnya kita melakukan pelanggaran tes, ada tes instrumennya ya, tera, ya. Dia bisa mengukur sesuatu yang. Kemudian tes sebagai sumber kenyataan yang harus diberikan tanggapan, yaitu tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkapkan aspek tertentu dari orang yang kita tes. Jadi orang misalnya kalau kita ingin mengetahui tingkat pengetahuan seseorang, maka kita berikan tes. Tes itu adalah bentuknya bisa pertanyaan, bisa pertanyaan, ya. Kemudian nanti dipilih oleh responden dalam rangka untuk merespon, ya, atas pertanyaan yang kemampuan mereka untuk merespon, kemudian kita ukur. Nah, itulah yang disebut dengan tes. Jadi tes itu ukur dengan kemampuan seseorang dalam memberikan respon terhadap pertanyaan yang hingga nanti hasil tes itu pengetahuannya bisa nanti kalau dia kategori karena itu hasilnya adalah numerik, ya, tapi bisa kita buat kategori untuk menentukan bahwa instrumen tes itu menghasilkan data tadi ada yang menarik, ya. Maka kemudian nanti kita bisa kita konversi angka itu bisa dua menjadi dua, misalnya nanti bisa menjadi kategori misalnya kategorinya baik dan nanti untuk menentukan maka kita harus uji normalitas data yang kita buat ini sebagai batas cut off dari yang baik atau tidak. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk tes, ya, yang bisa kita buat terkait dengan jangan mungkin gangguan. Jadi bentuk tes yang bisa kita sampaikan, yang pertama adalah bentuk tes objektif. Kemudian siapa saja yang memeriksa lembar jawaban tes ini menghasilkan bisa berbentuknya pilihan. Jadi
siapa saja nanti yang menjadi saksinya. Misalnya kita berikan kuesioner itu, kemudian dijawab oleh responden, kemudian saya menjawab, dan siapa saja selain kita itu bisa melakukan pemeriksaan hasil lembaran tes tadi. Kemudian yang kedua adalah tes subjektif. Tes subjektif ini ya namanya saja sudah subjektif, sangat tergantung kepada orang yang melakukan koreksi, yang sangat dipengaruhi oleh orang yang melakukan koreksi terhadap tes tadi. Jadi kalau dia melakukan koreksi orang yang berbeda, maka biasanya hasilnya pasti berbeda. Nah tadi misalnya pertanyaan satu pertanyaan, kemudian jawabannya itu diberikan oleh responden karena dia menjelaskan, maka orang yang melakukan koreksi juga akan memberikan respon yang berbeda dalam melakukan pemeriksaan. Misalnya tadi orang yang sama pun dengan pertanyaan sama dengan jawaban berbeda akan memberikan skor yang berbeda. Itu disebut dengan subjektif. Nah, ada pun yang mempengaruhi tes subjektif ini, yang pertama adalah karena memang tidak konsistenan dari korektor tersebut, sulit untuk konsisten, apalagi dia sudah menghafal kemudian memberikan penilaian jawaban. Kemudian yang kedua adalah hal efek yang ya sifatnya bisa saja tulisan, bisa saja perbedaan cara waktunya, cara koreksi, itu sangat mempengaruhi, itu yang disebut dengan dan pengaruh urutan pemeriksaan, misalnya nomornya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi misalnya dia memberikan jawaban dengan urutan yang berbeda, itu bisa. Kemudian bentuk tulisan dan bahasa dan tes objektif. Tes objektif ini adalah bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang dipilih oleh peserta. Jadi tes objektif itu ya artinya bahwa responden itu harus memilih salah satu jawaban. Ya bisa saja satu jawaban atau dua atau tiga, atau bisa saja lebih dari satu jawaban. Tes objektif untuk bentuk dari tes objektif. Kemudian peserta hanya memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. Jadi tidak boleh memilih jawaban yang di luar itu. Jadi yang ada itu yang dipilih oleh responden. Bisa memilih jawaban yang disediakan. Tidak boleh memilih jawaban-jawaban lain atau membuat jawaban lain. Kita yang harus jawab oleh antara kelebihan dari itu subjektif ini lebih representatif, mewakili dan luas bahan. Biasanya tes subjektif ini soalnya lebih banyak mewakili setiap materi yang ditanyakan, sehingga orang ketika diberikan tes maka seluruh materi yang disampaikan itu terkait dengan isi atau konten, kemudian luas bahan yang ditanyakan. Kemudian lebih mudah dan cepat pemeriksaannya ya, tapi tinggal pilih saja beberapa itu lebih mudah dan cepat. Kemudian pemeriksaan dapat diserahkan pada orang lain ya, karena sudah ada kunci jawaban. Orang lain bisa serta-merta memberikan koreksi atau pemeriksaan dan hasil jawaban yang diperoleh oleh dan tidak ada unsur subjektivitas yang tidak ada unsur faktor yang bisa mengubah atau memberikan pengaruh sehingga tidak menjadi positif konsisten. Jadi subjektivitas itu sangat tidak ya, dalam tes objektif. Sementara kelemahannya adalah menentukan persiapan lebih sulit daripada esai. Kita ketika membuat soal penelitian yang terkait dengan tes ini, maka kita harus berpikir dalam membuat pertanyaan. Pertanyaan yang harus jelas, ya, apa itu tadi. Jadi kita membuat alternatif jawaban.
yang memiliki ya antara satu dengan tiga. Ya, harus ada persiapan, harus ada kemampuan dari seorang yang membuat tes, sehingga dia harus membuat jawaban yang mirip sama, sehingga kalau dia bilang bisa itu, sehingga dia memilih salah satu jawaban yang ya. Kemudian butir soal cenderung hanya mengungkapkan ingatan dan mengenang kembali atau recall pada kembali yang apa yang sudah dipelajari dalam melakukan analisis atau penelitian kesimpulan. Ini jadi lebih banyak pada meningkat. Kemudian kesempatan bersirkulasi ya semakin tinggi karena tadi pilihan sudah ada, kemudian orang bisa menjawab dengan ya mengira-ngira, bisa saja dia hanya mengira berdasarkan bukan apa yang diketahuinya, tetapi didasarkan pada ya apa yang dianggapnya benar, ya, spekulasinya dari milik A, B, C, D ini saja, sehingga akibatnya dia berspekulasi untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan seleranya. Jadi bukan berdasarkan apa yang dia ketahui. Kemudian kerja sama responden ternyata lebih terbuka ya, karena tidak memberikan kode saja. Misalnya pada jawaban nomor 5, kodenya A, dia akan memberikan kode A. Ya. Sampai, karena kita ingin membuat pengetahuan terkait dengan yang besar yang kita miliki. Ada pun cara atas kebenaran yang harus dilakukan adalah bahwa seseorang ketika membuat instrumen tes ini harus banyak berlatih menyusun soal tes, berlatih atau diujikan terlebih dahulu bahwa apakah materi, apakah soal yang kita buat itu sudah mewakili dari materi yang misalnya kita terkait dengan kompetensi. Apakah materi kompetensi itu sudah bisa mewakili keseluruhan pengetahuan terkait dengan responden. Ini kita latih. Samping kita latih, lalu juga diskusi kerja. Jadi dia bisa memberikan diskusi. Dan menggunakan tabel spesifik untuk mengatasi kemudian tabel spesifikasi kan apa saja misalnya kalau kita tadi bicara tentang potensi kan misalnya kita ingin mengukur pengetahuan kira-kira yang disebut potensi itu psikologi biasanya berapa, jadi orang tidak tanda dan gejala orang yang kemudian akibat yang ditimbulkan dari potensi mulai dari upaya pencegahannya ya, sampai identifikasi potensi upaya. Kemudian menggunakan norma standar penilaian yang berbeda. Jadi norma standar penilaian yang jadi faktor yang berbeda. Jangan sampai orang berkorban itu selalu berubah. Dan sekarang kita lihat tipe tes objektif yang pertama adalah benar salah atau true false. Ya. Saya telah kita buat pertanyaan. Kemudian dalam pertanyaan itu bisa saja favorable atau bisa unfavorable. Jadi kita harus singkat ya, antara pertanyaan yang favorable dan unfavorable. Sampai favorable semua. Sama variasi minimal ya katakanlah sekitar 70% dari favorable, 30% yang unfavorable. Ya, ini tidak semuanya orang yang terlibat untuk menghindari supaya dari orang terlibat dalam itu. Kemudian menjodohkan matching, mencocokkan ya. Ada pernyataan, ada
yang mana jawaban dan jawaban sini tinggal mencoba. Kemudian pilihan ganda ini yang paling penting. Ganda atau multiple choice ini yang paling perlu dilakukan. Ini salah satu bisa opsi yang ketiga, bisa 4 ya, biasa 5, tapi ini sangat tergantung pada kalau misalnya topiknya adalah usia dewasa, maka bisa saja kita dan juga orang ya tahu mudah melihat diri dan melihat sekarang kita lihat pilihan ganda di identifikasi pertama dan ganda biasa. Kemudian ada pilihan ganda analisis hal atau yang sering disebut sebab akibat alasan. Kemudian pilihan ganda analisis kasus yang kompleks dan pilihan ganda. Sekarang kita lihat contoh benar atau true false test. Tes butir soal terdiri atas pernyataan disertai dengan alternatif jawaban yang benar dan salah. Tes ini tidak benar semuanya, tapi yang salah lebih itu dalam membuat pertanyaan tadi kan bisa ya faktornya kan bisa ya faktornya. Contoh penyakit ispa disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi es. Benar atau salah? Kolom, kolomlah jawaban yang kemudian kehamilan yang paling ideal berumur di antara 20 sampai 50. Dalam pendidikan true dan false itu kebenaran saja memilih B atau S. Kemudian kelebihan dari tipe benar dan salah ini yang pertama dapat mewakili pembahasan atau materi. Karena tadi materi membahas terkait tentu berupaya untuk materi yang sama itu dan mewakili dari pembahasan. Kemudian mudah menyusunnya. Tadi kita coba bisa kita tentukan bahwa pernyataan ada faktor dan tambah. Kemudian mudah skor. Kita mengikuti beberapa benarnya, beberapa salahnya. Ada yang nanti ada model benda, ada model yang tidak. Kemudian instrumen yang paling baik untuk kita dan menghasilkan maka kita buat tinggal benar dan kemudian kekurangannya meskipun tadi multi-tujuan ada 9 kekurangan apabila kita membuat true and false test. Yang pertama kekurangannya adalah hanya ungkapan daya tadi kita tahu bahwa pilihan yang hanya diingatkan dari apa yang sudah diketahui dan mendorong peserta tes untuk menebak jawaban. Kalau tidak benar, ya salah kan. Tidak ada pilihan lain. Ada dua pilihan saja, yaitu benar dan kemudian cara menolak skor tipe benar dan salah. Ini sistem benda. Skor
dan sistem tanpa denda. Jadi kalau misalnya sistem denda, kalau dia benar misalnya satu, kalau dia salah dendanya satu misalnya. Kalau ada jawaban atau katakanlah benar sebanyak 6 dari 10 soal, dia salah ada 4, maka ya, dia akan memperoleh nilai 2. Ya. Kalau 4, maka dendanya masing-masing satu, denda satu, salah itu satu, maka dia dan sistem tanpa denda. Sistem tanpa denda ini langsung yang dilihat adalah yang benarnya saja. Skor dilihat misalnya tadi dari 10 soal, yang benarnya adalah 6, salahnya 4, maka dia akan memperoleh nilai angka 6. Ini yang masuk dalam sistem tanpa denda. Kemudian tipe menjodohkan atau tes, kan itu sudah menggunakan tes atau menjodohkan atau matching tes. Pasangkan pernyataan yang ada pada jalur kiri dengan pernyataan yang ada pada jalur kanan. Contoh, siapa yang jalur kanan, jalur sebelah manusia di atas itu pernyataan itu sebagai pernyataan, dan sebelah kanannya jawaban. Ada kemudian kelebihan tipe menjodohkan. Yang pertama adalah baik untuk kemampuan. Jadi kemampuannya adalah menjodohkan antara pernyataan dengan jawaban. Ya. Kemudian menguji kemampuan secara langsung atau tes, atau bisa dites secara langsung, bisa juga secara tidak. Kemudian mudah disusun, ya, berdasarkan alat yang sudah. Kemudian dapat digunakan untuk semua alat tes. Bisa benar dan mudah disusun. Dan sama itu menunjukkan harian. Dan prinsip menyusun tes di kemudian. Yang pertama adalah pernyataan kiri dan kanan harus kelompok yang berbeda. Kemudian yang kedua, kelompok kanan lebih banyak daripada kelompok kiri. Jadi, lebih banyak tadi. Ya, kalau nanti misalnya tentu kalau banyak pernyataan banyak jawaban sedikit ya, jadi yang sisanya mau kemana? Nanti ada yang tidak terjawab. Kemudian mengolah skor tipe tes. Tadi nilai skor sama dengan skema denda itu nilai. Atau juga sistem denda ya. Ini jarang dibiasakan kan. Sekarang tipe pilihan ganda atau multiple choice. Test. Kan kita lihat di tes ini, tes pilihan ganda, tes setiap butir soal individu dari satu yang umum ya, yang sudah biasa dia yang sering digunakan yang bukan tes tes soal jumlah terhadap
A itu lebih dari satu. Tapi jawabannya hanya satu saja. Kemudian setiap tes pilih ganda terdiri dua bagian, yaitu bagian pernyataan, STEAM, jawaban, option, ya, ya, STEAM, kita sebutkan option. Contoh, STEAM, pompa porus pet yang mengatur perputaran gas dan proses respirasi, misalnya, ya, karena misalnya paru, sirkulasi paru, rongga pleural, rongga dan hidung. Contoh, misalnya STEAM menggunakan yang mengatur perputaran gas dan proses respirasi. Ini sebagai STEAM-nya, option-nya ini paru, paru, sirkulasi paru, ini disebut sebagai option. Sekarang tipe tes pilihan ganda. Ada berbagai tipe tes pilihan ganda. Yang pertama adalah pilihan ganda analisis hubungan antar hal. Terkait dengan pilihan ganda analisis hubungan hal. Sebab dan akibat. Kemudian pilihan ganda analisis kasus, ganda kasus, kemudian itu lihat. Kemudian pilihan ganda kompleks, dan pilihan ganda dengan diagram tidak bintang. Sekarang kita lihat pilihan ganda hubungan antar hal. Ada beberapa kesepakatan dalam membuat pilihan ganda analisis. Yang pertama, ada pernyataan, ada alasan. Ini biasanya D, A, B, C, dan D itu sesuai dengan berkaitan. Misalnya A, misalnya, pilihan ganda hubungan antara A dan B dan alasan. Dan pilihan ganda sebagai berikut. A, pernyataan benar dan alasan benar adanya saya jawab dengan A. Apabila benar dan memiliki dengan kemudian pernyataan benar dan alasan benar tetapi tidak dengan ini ada dan ada alasan tidak memiliki hubungan tidak. Kemudian pernyataan benar, alasan benar, pernyataan benar, alasan yang benar, pernyataan benar, alasan salah. Kemudian pernyataan salah, alasan benar. Dan yang berikutnya adalah pernyataan dan alasan salah. Kita hubungannya salah. Sekarang kita lihat. Kejadian demam berdarah pada tahun 2015, pasien yang dirawat inap di rumah sakit Adi bertambah sebab persediaan bangsal untuk pasien. Dari pernyataan ini dapat kita lihat ada dua hal, yaitu pertama terkait dengan pernyataan, kemudian yang kedua ini terkait dengan alasan. Jadi kejadian demam berdarah ini pada tahun 2015, pasien yang dirawat sakit Adi bertambah. Ini benar. Jadi kita lihat pernyataan. Sekarang alasan persediaan bangsa untuk pasien sangat terbatas. Nah, ini benar, benar. Tapi apakah di antara keduanya ini, kalau kita sudah melihat pernyataan sebelumnya, maka pasti kita memilih dua alternatif. Yang pertama A, B. Ya. Tapi kita lihat dulu konteksnya, apakah ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau dia tidak memiliki kita, maka yang menjadi pilihan kita adalah
di contoh. Kemudian kabut asap itu aspa dan ini ia semakin bertambah. Kita tidak kenyataan karena udara yang kotor mengganggu sistem respirasi dalam tubuh manusia yang masuk ke dalam sistem. Ini juga benar. Karena kita lihat apakah ada sebab akibatnya. Ya, jadi kalau ini pernyataannya benar, alasannya benar, dan ini juga sudah dasar, maka udara akan kotor. Udara kotor juga sistem respirasi. Kemudian pilihan ganda administrasi. Dalam uh, pilihan ganda administrasi ini, satu contoh bulan Agustus sampai dengan September, ISPA meningkat dari sebelumnya akibat asap yang melanda dan pembakaran lahan. Setiap harinya masyarakat harus menghirup udaranya mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan manusia. Kabut asap tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan bayi, sehingga kelompok usia yang paling rentan dengan ispa dan pneumonia kasusnya. Sekarang dari kasus ini baru kita buat pertanyaan. Mengapa kabut asap melanda kita berikan itu obat. Jadi udara yang dihirup oleh manusia melalui hidung, bukan dan paru. Dan udara yang dihirup oleh manusia berbahaya bagi kesehatan manusia. Ketakutan dan asap kualitas sistem respirasinya belum umur balita respirasinya sehingga mereka mudah terpapar ya, disebabkan. Kemudian dari pertanyaan yang berdasarkan pada kasus tadi, kita buat lagi pertanyaan. Ya. Umur yang paling rentan dengan asal adalah respirasi tadi berdasarkan dan pilihan ganda asosiasi dan melengkapi beragam melengkapi boleh lebih dari satu, dua, tiga, tidak ada bisa jika satu, dua, tiga satu dan dua benar, kita semua jawaban benar. Contoh misalnya, gonorrea merupakan salah satu penyakit infeksi menular seksual yang terjadi pada kelamin laki-laki. Ciri yang termasuk dalam gonorrea adalah ini salah satu benar. Misalnya pada kelompok benar adalah ciri termasuk dalam gonorrea bisa satu dua berapa jadi tiga ya di A di kita satu dua tiga contoh misalnya ini yang kita lakukan dan penelitiannya merupakan si bagus sehat jadi contoh
bisa digunakan dengan kemudian cara men-skor tes kegiatan data tes ya, kita bisa menggunakan B sama dengan skor di kurang satu. Skornya adalah cara menggunakan S di karena skor itu S skornya ya, jumlah jawaban yang benar di jawaban benar dan jumlah jawaban yang salah S. Kalau misalnya benar 6, salahnya 4, dan banyak pilihan option jadi 4 ya, 4 dikurang 1 3, kemudian di atas 4 3 4 dibagi kurang 6. Kalau misalnya jawabannya benar 6, di sisanya yang salah itu 4. Optionnya kalau di A, B, C, D, maka optionnya 3 4 dikurang 1 berarti 3. D kurang 6 dikurang 4 dan dibagi 3. Kemudian kan mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya kan? Sekarang sistem tanpa denda. Nah, kalau tanpa denda mudah ya, skor sama dengan denda. Skor yang disebutkan misalnya tadi ada 10, dan yang benar ya 6 ya. Kan 6 itu yang langsung diperoleh oleh peserta tes atau kita saja. Bahkan mungkin ada yang bertanyakan suaranya Ya, jelas suara, Pak. putus Suara, mohon maaf, Bapak, suara Bapak ini putus-putus. ya. Sinyalnya Apa semua kali ya? sinyal. Oh, begitu, Pak. Pak juga ngomongnya seperti itu, Pak. Suara Bapak tuh kurang jelas. Iya. Ah, ah. Baik. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Dan sinyalnya mungkin ini Mungkin, Pak. pakai wifi. Gak apa-apa lah, Pak. Kami ini baca aja. Walaupun suara tidak jelas gitu. Ah, ah. Ada yang lain ini skornya
kelebihan dari tes pilihan ganda. Ya. Dapat digunakan untuk mengukur segala level tujuan. Jadi tadi kalau kita tes dan mengukur pengetahuan, ya, misalnya tadi pengetahuan yang ingin kita ukur, kemudian mengerjakannya dalam waktu yang sangat minimal, ya, karena tadi pilihan ganda saja. Kemudian pengukuran hasil tes lebih objektif, lebih tidak ada faktor subjektivitas. Kemudian untuk peserta untuk membedakan berbagai tingkat kebenaran, maka dia bisa membedakan mana yang salah sulit, dia bisa membantu jawaban. Ini kekurangannya. Ya kan? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada lagi, ya kita akhiri saja pertemuan kita ya. Materi dibagikan ya Pak. Ya, saya absen dulu. Saya absen dulu. Aan Tri Prayoda ada? Ya, Pak Gatot, Ada Kak. Agatha ya? Gatot, Bu Agatha ada, Pak Gatot ada Pak. Gatot ada. Anna Mariana. Ada Pak. Hadir Pak. Lidiawati hadir, Pak. Ya. Ini. Listina Elizabeth hadir Pak. Ini Ambarsari ya? Oh iya Pak. Lidiawati. Desi. Saja. Dia Anna Mariana. Lidiawati. Gatot Sudiarto. Kadet. Dan Nidia. Hadir Pak. Ambarsari. Itu saja ya. Siap Pak. Pak. Minggu depan kita sudah UTS ya. UTS nanti kalau sudah kalian sudah bisa, sudah mungkin ini sudah bisa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita bertemu kembali dalam teknik. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Dah Kak Mora. Hai. Apa kabar hulu? Baik. Apa kabar? Aduh. Udah pada semua ya. Malah reuni. Gimana Mas? Reuni. Pak, kalau ngomong gini jelas ya Pak ya, tapi Bapak nyampein materinya sudah dengar ya. Karena ngomong sendiri kali ya. Nggak ada suara Bapak Pak, putus-putus. Sekarang nih. Bapak di ruangan kali ya. Jadi agak itu kali.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, assalamualaikum. Oke. Baik, Selamat terima Terima kasih kasih Pak. Bapak. Terima kasih, Bapak.